Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih melalui video ini karena telah diberikan kesempatan untuk bisa lanjut ataupun lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap interview ini. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Armansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional yang sejak tahun 2021 telah menjalani perkuliahan saya hingga saat ini. Dan saat ini saya sedang menjalani perkuliahan saya di semester ke-6 dengan program studi yang saya ambil adalah informatika. Selain berkuliah, saya juga aktif dalam mengerjakan beberapa proyek untuk menunjang minat saya di bidang data scientist dan juga machine learning. Proyek-proyek yang sudah pernah saya kerjakan diantaranya yang pertama adalah membangun sistem rekomendasi untuk movie recommendation system Disney Plus. Yang kedua adalah membuat model machine learning untuk memprediksi skor kredit. Yang ketiga, mengembangkan algoritma model machine learning untuk mengklasifikasikan pinjaman. Yang keempat, mengembangkan model machine learning untuk memprediksi kesehatan mental pengguna berdasarkan kalimat curhatan yang pengguna berikan. Harapannya dengan mengikuti program Digistart Internship di Telkom ini, selain untuk bisa menambahkan pengalaman baru bagi saya, tetapi juga bisa menambahkan perspektif baru akan dunia kerja profesional dan bekerja di Telkom Indonesia. Motivasi dan juga komitmen saya dalam mengikuti program magang Digistart Internship di Telkom ini adalah saya ingin berkontribusi secara nyata dan secara penuh untuk bisa menyalurkan skill dan juga knowledge yang saya miliki ini untuk pengembangan produk dan juga layanan digital Telkom Indonesia, karena pendidikan dan juga pengalaman yang saya miliki seperti pemrograman dan juga machine learning sangat relevan terhadap posisi yang saya lamar ini, yaitu sebagai data scientist. Dan juga program magang Digistart di Telkom ini adalah salah satu program terbaik yang diberikan oleh Telkom Indonesia untuk membuka peluang bagi saya untuk bisa menambah pengalaman baru dan memotivasi saya untuk bisa berkarir di industri ini. Sebagai mahasiswa semester ke-6 di Universitas Nasional dengan jurusan yang diambil adalah informatika, kesibukan saya saat ini adalah sedang mengerjakan proyek lepas untuk membantu saya dalam menuntaskan mata kuliah metode penelitian saya, yang dimana proyek lepas ini saya kerjakan untuk proyek ASR atau Automatic Speech Recognition. Selain itu, saya juga kesibukan saya adalah aktif dalam mengikuti kelas perkuliahan saya di semester ke-6 ini. Terkait portofolio project saya yang sudah pernah saya kerjakan sebelumnya adalah Capstone Product Project dengan nama Meditason, di mana Capstone Product Project ini saya dan tim membangun sebuah aplikasi kesehatan mental yang ditargetkan untuk masyarakat yang memiliki masalah terhadap kesehatan mentalnya, terkhususnya Gen Z. Di Capstone Product Project ini, saya berperan aktif dalam pembuatan aplikasi Meditason dengan tanggung jawab yang saya miliki pada proyek ini adalah sebagai project leader dan juga machine learning engineer, di mana dalam proyek ini saya dan tim memiliki waktu durasi pengerjaan selama 1 bulan lebih. Dengan 1 bulan lebih tersebut, saya telah melalui beberapa proses tahapan dalam pengerjaan proyek ini, seperti analisis dan riset untuk pengembangan aplikasi, lalu mempersiapkan beberapa dokumen penting seperti project plan, progress report, working doc, project brief, dan juga dokumen market and sustainability. Selain riset dan analisis serta mempersiapkan dokumen, saya juga memiliki tanggung jawab sebagai machine learning engineer, dengan tanggung jawab yang saya miliki adalah mengumpulkan data berupa teks kalimat dari berbagai macam jenis kalimat, dan yang nantinya data tersebut kami gunakan untuk membuat model machine learning. Dan juga saya memiliki tanggung jawab untuk membangun model machine learning untuk memprediksi kesehatan mental yang dialami oleh pengguna, di mana model machine learning yang dibangun berupa NLP dengan 2 model machine learning yang kami bangun, yaitu model dengan transfer learning dan juga model tanpa transfer learning. Selama saya mengerjakan proyek ini, nampaknya tidak ada kendala yang cukup signifikan karena saya dan juga member saling membantu satu sama lain dalam pengerjaan proyek ini. Untuk hasil proyek yang didapat, hasilnya cukup memuaskan dan sesuai dengan ekspektasi kami. Berikut adalah hasil proyek yang dapat saya tampilkan. Saya merasa bangga dan juga senang terhadap diri saya atas hasil yang didapat karena aplikasi yang dibangun bagus dan sesuai dengan target MVP kami. Dan saya juga merasa bangga atas kontribusi saya terhadap Capstone Product Project ini, karena dari proyek ini ilmu yang saya pelajari dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dengan baik pada proyek ini.
Berdasarkan project-project yang sudah pernah saya kerjakan sebelumnya, berikut ini adalah beberapa tools yang biasanya saya gunakan dalam mengerjakan project-project tersebut. Yang pertama adalah tools Google Colab, di mana tools Google Colab ini biasanya saya gunakan untuk membangun model machine learning, yang mana jika diskalakan dari 1 sampai 10, saya dapat berikan angka 9 untuk tingkat kemampuan saya dalam menggunakan tools Google Colab ini. Selanjutnya adalah tools Jupyter Notebook, di mana Jupyter Notebook ini biasanya saya gunakan untuk melakukan eksplorasi dan juga analisis pada data, yang jika diskalakan dari 1 sampai 10, saya berikan angka 9 dari 10 untuk tingkat kemampuan saya dalam menggunakan tools Jupyter Notebook ini. Yang selanjutnya ada Visual Studio Code, di mana dalam kesehariannya saya menggunakan Visual Studio Code ini untuk membuat API pada model machine learning dan juga mengerjakan beberapa project lainnya. Di mana jika diskalakan dari 1 sampai 10, untuk tools Visual Studio Code ini saya berikan angka 8 untuk tingkat kemampuan saya dalam menggunakan tools Visual Studio Code ini. Dan yang terakhir adalah GitHub, di mana untuk GitHub sendiri ini biasanya saya gunakan untuk membuat repository Git dari project-project yang sudah pernah saya kerjakan sebelumnya. Untuk tools GitHub ini sendiri saya berikan angka 8 dari 10 untuk tingkat kemampuan saya dalam menggunakan tools GitHub ini. Sekian video perkenalan diri dari saya, semoga sedikit banyak bisa mendapatkan gambaran terkait diri saya. Terima kasih.